Ye Yuan menatap Yao Qian dengan senyum seperti itu. Wajah Yao Qian hampir jatuh, tidak seperti berdiri di sana, tidak berjalan. Sekelompok tua-tua tampak aneh keluar dari ruang alkimia, tentu saja, tidak ada simpati dalam keanehan. Hei, Penatua Ouyang masih tidak pergi, apakah kamu ingin bergabung dengan Master Yao? Ouyang Ming sebenarnya ingin pergi, tetapi hubungannya dengan Yao Qian sangat ironis, jadi dia baru saja pergi. Selain itu, Yao Qian juga terlibat dalam masalah ini, dan itu akan terlalu tidak adil jika dia pergi. Wajah Ouyang Ming mendung dan tidak menentu, saya tidak tahu bagaimana antarmuka. Taruhannya adalah kasus Ye Yuan dan Yao Qian. Luo Zongzu membiarkan semua orang keluar. Ini sudah mengurus wajah Yao Qian. Yang lain tidak pandai campur tangan. Yang tua-tua, apa yang kamu masih berdiri di sana? Pergi. Luo Qingfeng belum keluar, tetapi dia berteriak pada Ouyang Ming. Ouyang Ming memandang Yao Qian dengan licik, dan Yao Qianshan mengambil nafas dan berkata, kamu keluar dulu, aku punya ukuran sendiri. Ini, hati Ouyang Ming masih terasa seperti pria besar, tetapi tidak baik membawanya keluar. Yao Qian mengangguk, dan Ouyang Ming pergi bersama Luo Qingfeng dalam 3 langkah dan 2 kali. Ketika semua orang keluar dari ruang alkimia, Yao Qian tersenyum dan berkata, Ye Yuan, biarkan Raja Xuan menyembah Anda sebagai guru, apakah Anda tidak takut dengan kehidupan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah itu yang kamu inginkan? Aku tidak keberatan, apa yang kamu pikirkan? Yao Qian tidak bisa membantu tetapi mandi dan menyemprotkan. Ye Yuan terkejut, oh, Yao Elder, apakah ini akan membunuh orang? Penguasa bisa berada di luar, jadi itu tidak baik. Katakanlah, kondisi apa yang kamu inginkan? Yao Qian menekan kemarahan di dalam hatinya dan menghela nafas. Ah, kondisi apa? Aku tidak mengerti arti Yao Chang. Ye Yuan tampak kosong. Kebencian di hati Yao Qian, pria ini jelas bingung, tapi dia harus menemaninya bermain. Mari kita berkemas bawang putih, buka suatu kondisi. Selama kamu tidak membiarkan aku menyembah kamu sebagai seorang guru, kondisi apa yang bisa? Jangan, ada seorang murid dari Kuasi Dandan. Berapa banyak pemandangan yang harus aku jalani di masa depan? Mengapa kamu ingin membuka kondisinya? Pikiran Yao Qian tidak bisa membantu tetapi menghasilkan sebuah gambar. Yao Qian, tahukah Anda? Raja Kuasidan, itu adalah magang saya. Bagaimana kabarmu? Aku luar biasa. Hei, dada Yao Qian membosankan, tenggorokannya manis, dan darah menyembur keluar. Jika ini masalahnya, dia lebih baik mati. Ye Yuan, ini untuk membuat dirimu mati. Bagaimana Yao Qian tidak bisa memahami teka-teki yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun di industri pemurnian tanpa batas selama ribuan tahun, mengapa Ye Yuan bisa menyelesaikannya? Jika Anda tidak tahu seberapa kuat darah otot-otot itu, bagaimana bisa Yao Qian berani bertaruh dengan Ye Yuan? Namun, daunnya jauh dan racunnya benar-benar terpecahkan. Dengan 1000 penyesalan, Yao Qian tidak bisa membiarkan waktu berlalu. Pada saat ini, Yao Qian sudah jatuh ke dalam situasi dilema. Jika Anda tidak hati-hati, dia akan terlihat. Oh, Yao Chang, ada apa denganmu? Hei, sepertinya para tetua Yunzong yang sangat baik. Aku memiliki terlalu banyak darah di tubuhku. Aku bisa muntah jika tidak ada yang harus dilakukan. Yah, aku harus meningkatkan kultivasi. Berjuang untuk dapat mencampur judul seorang penatua. Ye Yuan tidak memiliki belas kasihan dan terus menyebarkan garam pada lukanya. Yao Qian hanyalah amarah, dan meludahkan darah untuk laut yang kuat, itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, Yao Qian adalah Kuasi dan Wang. Jika Anda makan beberapa ramuan obat, Anda dapat membuat qi dan darah defisit. Benar saja, Yao Qian tidak menahan diri, tetapi darah menyembur keluar. Ye Yuan masih harus berbicara, Yao Qian tidak dapat memuntahkan darah, dan dengan cepat berkata, kamu Yuan, kamu berkata, bagaimana kita bisa membatalkan taruhan ini? Biarkan Ye Yuan pergi, dia benar-benar ingin memuntahkan darah dan mati hari ini. Generasi laut yang kuat, marah pada darah yang hidup dan muntah, ini pasti bisa merasakan seluruh perbatasan. Ye Yuan hampir berada di ujung api. Dia berkedip, apakah Yao Chang benar-benar bukan murid? Bahkan, ketika murid saya benar-benar baik, saya masih tidak ingin dia menjadi orang normal. Ini bukan Ye Yuan yang menyombongkan diri. Apoteker penyulingan yang ingin beribadah di bawah pintu di kehidupan terakhirnya tidak tahu berapa banyak,
Tapi Ye Yuan tidak menerimanya. Ji Qingyun curiga magang itu terlalu merepotkan untuk membuang waktu dan menunda studinya tentang Dandao. Yao Qian tidak berbicara, tetapi menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan dia sudah pingsan. Oh, sayang sekali. Aku tidak bisa pamer ke orang lain di masa depan. Ye Yuan menyesal. Cepat, katakan kondisinya. Saat ini, Yao Qian siap untuk pendarahan besar. Yao Chang benar-benar murah hati, mengetahui bahwa murid-murid Songmen tidak baik. Yao Chang adalah penatua Dantang. Haruskah ada banyak poin? Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Hati Yao Qian, berapa banyak poin yang Anda inginkan? Ye Yuan mengulurkan dua jari. 20.000. Hati Yao Qian longgar, dan 20.000 poin sudah cukup banyak untuk murid inti. Apa yang Yao Changong sebut huasi? 200.000. Mata Yao Qian melebar, dan itu benar-benar merupakan pembukaan besar bagi singa. Ye Yuan menggelengkan kepalanya lagi, 2 juta. 2 juta, mengapa kamu tidak mengambilnya? Bagaimana saya bisa mendapatkan begitu banyak poin? Yao Qian terkejut oleh Ye Yuan. 2 juta juga merupakan angka astronomi untuk Yao Qian. Hanya ketika dia berada di Jiwa Siang, dia mengumpulkan lebih dari 1 juta poin. Meskipun status penatua tinggi, tetapi biayanya juga tinggi. Poin berdiri di tubuhnya adalah sekitar 500.000. 2 juta poin 4 kali lipat dari semua kekayaan bersihnya. Melihat ekspresi Yao Qian, Ye Yuan juga menyadari bahwa harga permintaannya tampak terlalu tinggi. Dia awalnya menginginkan 2 juta, dan dia menukar Jiang Yunhe dengan 1,4 juta yuan untuk Xiang Sol, dan kemudian dia memiliki 600.000 poin tersisa. Itu sudah cukup untuk waktu yang lama. Tampaknya rencana ini bangkrut. Berapa banyak yang kamu miliki? Aku hanya punya 300.000. Jadi, aku belum membicarakannya. Tunggu, Yao Qian dengan cepat berkata, aku bisa mengumpulkan 1 juta. Tapi 2 juta terlalu banyak, bahkan para tetua tidak dapat memiliki begitu banyak. 2 juta poin, jika Anda tidak membutuhkan poin di masa depan, Anda harus menunggu selama 10 tahun. Anda bertanya kepada para penatua lainnya, Anda tahu jika saya membicarakannya. Ye Yuan menyentuh dagunya, tapi dia masih agak tidak puas. Namun, karena Yao Qian mengatakan ini, diperkirakan juga 89. Namun, dia yakin bahwa Yao Qian pasti akan melaporkan poinnya. 120.000, tidak lebih. Jika Anda ingin membatalkan taruhan Anda harus membayar harga. Yao Qian akan bekerja secara gratis untuk orang lain dalam beberapa tahun ke depan. Yao Qian tidak berbicara, wajahnya mendung dan tidak menentu. Dengan 700.000 poin, ia pada dasarnya tidak perlu berpikir untuk melakukan hal-hal lain dalam 5 tahun ke depan. Pada dasarnya, ia harus membayar hutang. Namun, jika Anda benar-benar ingin memperlambat, itu akan memakan waktu setidaknya 7 tahun. Namun, dibandingkan dengan murid Ye Yuan, ia lebih suka meminjam uang untuk hidup. Pada akhirnya, Yao Qian menggigit giginya, bagus. Kesepakatan, Tuan Broter, Anda sedang memikirkan cara. Ye Yuan, dia belum kembali, apa yang terjadi? Ya, Mo Xixiong, kita bisa membicarakannya di sini. Atau Anda ingin menanyakannya dan melihat apakah mereka memiliki Ye Yuan? Kata Nan Feng Ruoqing. Beberapa orang gelisah seperti semut di panci panas, dan terus bergerak di sekitar Mo Yuntian. Dan Mo Yuntian juga tidak berdaya, saya tidak ingin membantu Ye Sidi, benar-benar tidak mungkin untuk mengatakan apa-apa. Pengadilan tiga pihak harus berada pada level penatua untuk berpartisipasi, dan sangat rahasia, tidak mungkin untuk mengetahui berita itu. Maka kita menunggu di sini. Apakah kamu harus melakukan sesuatu? Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah percaya pada Tuan. Jika kamu ada di sana, kamu tidak akan membiarkan Ye Yuan menderita. Dan bakat Ye Yuan jelas bagi semua orang. Aku percaya bahwa penguasa tidak boleh melakukan penghancuran diri ini. Soal masa depan leluhur, sekelompok orang mendiskusikannya untuk waktu yang lama, dan tidak membahasnya. Anak-anak hijau tidak bisa duduk diam, tidak, aku harus pergi ke Tuan Muda. Ketika dia selesai, dia mengambil pintu. Begitu saya keluar, saya melihat Ye Yuan sisiran ke halaman kecil. Tuan Muda masih utuh. Anak-anak hijau tidak melihat Ye Yuan apa-apa, sebuah batu besar di hati akhirnya jatuh ke tanah. Tuan Muda, apa yang tidak mereka lakukan denganmu? Green bertanya sedikit khawatir.
Tuan muda Anda adalah reinkarnasi dari para dewa, bagaimana mereka bisa mengambil tuan muda Anda? Ye Yuan setengah jujur dan membuat lelucon, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Jika kamu tidak sesumbar, kamu akan mati. Tahukah kamu, berapa banyak anak hijau yang mengkhawatirkanmu? Nanfeng juga mengikuti, bukan udara yang baik. Saya tidak baik, haha, terima kasih atas perhatian Anda. Karena semua orang ada di sini, saya mencari tempat untuk pergi. Ye Yuan tertawa, yah. Kamu baru saja keluar dari 3 aula dan bertanya kepada kami apa? Longtang agak tidak bisa dijelaskan. Masuk dan katakan, beberapa orang memasuki rumah dan duduk secara terpisah. Musik Xiong, Nanfeng Siji, Long Sidi, kalian bertiga akan mengeluarkan token identitas. Aku punya hadiah besar untuk diberikan padamu, Ye Yuan langsung berkata. Ya, hadiah besar, tidak ada. Beberapa orang adalah orang-orang yang berpikir. Mendengarkan token identitas Ye Yuan, dia secara alami menebak apa yang ingin dilakukan Ye Yuan. Tetapi karena ini, mereka lebih bingung. Ye Yuan tidak dibawa untuk berpartisipasi dalam persidangan 3 pihak, bagaimana kembali dengan poin. Keraguan yang meragukan, ketiganya masih keluar dengan token identitas. Ye Yuan juga mengeluarkan token identitasnya dan mentransfer beberapa poin dengan Sol. Dia ingin begitu banyak poin. Awalnya dimaksudkan untuk menukar Jiang Yunhe dengan paruh kedua, Xiang Sol. Namun, skornya masih jauh lebih buruk sekarang, dan Ye Yuan secara alami harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan poin. Dia tahu bahwa para murid yang baru saja memasuki sekte sedang berjuang, dan tentu saja mereka tidak akan malu. Mereka akan membagi poin menjadi beberapa untuk Nanfeng Ruoqing dan yang lainnya. Lagi pula, masih ada 200.000 poin untuk diraih, dan dia tidak peduli tentang ini. 1. 10.000 poin. Ye Yuan, di mana Anda datang ke begitu banyak poin? Nanfeng Ruoqing Sen tenggelam ke dalam token, tidak bisa tidak terkejut. Saya juga 1.000.000 poin. Longtang Road. Ye Sidi, ini, apakah ini terlalu banyak? Kamu baru saja memulai, masih ada banyak poin. Meskipun kamu tidak tahu bagaimana poinmu datang, cukup beri kami ini, apakah kamu cukup? Mo Yuntian ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Broter, yakin, saya memiliki lebih banyak poin. Anda akan kembali untuk menemukan saya ketika Anda kehabisan. Saudaraku, Anda adalah periode kunci saat ini. Ada banyak tempat untuk menggunakan poin, beberapa poin, dan pikiran adik lelaki. Mo Yuntian sekarang adalah kristal 6 berat, yang akan menembus 7 kristal kondensat, dan memasuki tahap akhir kondensat, dan biaya secara alami sangat diperlukan. Tentu saja, Ye Yuan tidak memberinya begitu banyak poin karena Mo Yuntian menghabiskan banyak uang, tetapi karena ia memiliki anugerah penyelamatan jiwa untuk Ye Yuan. Tapi, ini terlalu berlebihan. Mo Yuntian sedikit malu. Musik Xiong, berapa banyak poin yang kamu berikan Ye Yuan? Nanfeng adalah bayi yang penasaran dan tidak bisa tidak bertanya. Hei, 50.000 poin. Hei, apa yang sedang terjadi? Ye Yuan, tidakkah kamu pergi ke 3 aula untuk meninjau? Bagaimana kembali dan memiliki begitu banyak poin? Angin selatan menghela nafas dan menarik napas. Ye Yuan tersenyum dan mengatakan kisah hari ini dan semua orang, dan mendengar semua orang tertegun. 120.000 poin. Mo Yuntian menghabiskan 10 tahun di Yunyunzong, dan tidak ada begitu banyak poin secara total. Namun, Ye Yuan mendapatkannya dan hanya butuh 6 hari. Mo Yuntian tersenyum pahit, saya tidak mengharapkan bakat Ye Sidi untuk Dan Dao, tapi itu tidak kalah dengan Wu Dao. Namun, kali ini Anda telah menyinggung keluarga Ouyang. Tidak masalah, bahkan jika saya tidak berdosa, mereka juga akan menyinggung saya. Jika mereka berani mendatangi saya lagi, saya tidak keberatan dengan lebih banyak poin. Ye Yuan dengan penuh percaya diri memenuhi. Pada saat ini, sebuah simbol tiba-tiba muncul di depan Mo Yuntian, dan itu terbakar dan langsung berubah menjadi abu. Sebuah kekuatan yang tidak ada hubungannya telah masuk ke telinga Mo Yuntian. Itu adalah fonogram yang dikirim oleh Tuan. Dia memintaku untuk pergi bersamamu menemuinya. Mo Yuntian Dao, bagaimana dengan Xiao Tang? Aku ikut denganmu. Ye Yuan Dao, di sisi Xiao Jian, Ye Yuan secara alami akan melihat. Melihat Ye Yuan lagi, Xiao Jian juga malu. Dia awalnya berpikir tentang mencoba untuk berdebat di 3 gereja dan membantu Ye Yuan untuk membuat istirahat.
Tanpa diduga, dia tidak membantu apa-apa, Ye Yuan sendiri membunuh 3 dalam 3, dan akhirnya membunuh Yao Qian sepotong film. Meskipun waktu berlalu, tetapi Yao Qian memberi Ye Yuan skor 1,2 juta poin, yang telah menyebar di antara yang teratas. Yao Qian secara alami tidak memiliki banyak poin, ia mencari orang lain untuk meminjam poin. Pencarian alami pertama Yao Qian adalah Ouyang Ming, tetapi poin Ouyang Ming kurang dari Yao Qian, dan Ouyang Ming secara alami tidak dapat meminjamkannya semua poin. Yao Qian harus menemukan beberapa tetua yang memiliki hubungan baik, pada akhirnya, ia berhasil membuat cukup 1,2 juta poin sebelum mentransfernya ke Ye Yuan. Pertukaran taruhan untuk 1,2 juta poin, Ye Yuan dalam sejarah Sekte Yunyun, tidak pernah berani mengatakannya, tetapi benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, perjudian semacam ini tampaknya sederhana, tetapi tidak ada kekuatan melawan langit, jangan pikirkan itu. Anda harus tahu bahwa Ye Yuan memecahkan masalah, tetapi tidak ada teka-teki perbatasan yang dapat dipecahkan selama ribuan tahun. Sebelum ini, Xiao Jian benar-benar tidak tahu bahwa bakat Ye Yuan untuk Dan Dao sangat buruk. Dengan cara ini, tidak ada apapun di tangannya, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Kamu Yuan, Xiao Jian melihat Ye Yuan, tapi dia membicarakannya. Ye Yuan sedikit tersenyum, mengeluarkan pedang Changhua dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiao Jian. Melihat pedang Changhua, mata Xiao Jian memadat dan segera gemetar dan mengambilnya. Dari tangan Ye Yuan, dia membelai pisau dan matanya sudah basah. Ye Yuan dan Mo Yuntian diam dan diam-diam menonton Xiao Jian mengingat Luyan. Changhua, aku tidak bisa memikirkan kita, ini sudah lebih dari 100 tahun. Seru Xiao Jian. Pada saat ini, Xiao Jian rupanya keluar dari memori emosi Luyan dan kembali ke ahli seni bela diri pedang. Dia menyerahkan Changhua kembali kepada Ye Yuan dan berkata dengan emosi, sepertinya Changhua telah mengenali Anda sebagai yang utama. Sudah bersama Master selama 200 tahun, hampir terintegrasi dengan Master, tetapi saya mengenali Anda dengan begitu cepat. Tuhan, Anda dapat melihat bahwa Andalah yang memilikinya. Untuk ini, Ye Yuan masih agak menghina. 8 roh yang dilarang, Ye Yuan ingin menerima layanan sangat mudah. Selain itu, Ye Yuan telah menggabungkan pedang Qingyang Xiang di jalan 9 hari. Ini adalah daya tarik besar bagi pedang Changhua, tidak mengherankan bahwa Tuhan secara alami diakui. Pengejaran kehidupan Luyan tidak lebih dari pedang Qingyang Xiang. Makna pedang Ye Yuan jauh lebih dari itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ada roh di Changhua. Hari-hari ini benar-benar membantu saya. Tentu saja, pedang Changhua tidak diragukan lagi merupakan penolong yang sangat baik untuk Ye Yuan. Jika tidak ada pedang Changhua, pedang hijaunya tidak bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Apakah itu terbang 9 pedang atau 1000 olahraga, Anda membutuhkan senjata yang kuat untuk mendukungnya. Pedang Changhua secara alami adalah senjata paling kuat untuk Ye Yuan dari lingkungan Lingye. Jika tidak ada pedang Changhua di tangan Ye Yuan, kekuatan kedua gerakan ini pasti akan sangat berkurang. Tuan menghormatinya, apa tidak apa-apa? Xiao Jian bertanya sedikit. Ye Yuan tertawa dan tidak berkata apa-apa. Xiao Jian kembali kepada Tuhan. Ye Yuan Zhang, 9 hari, pasti mengirim sumpah ke surga, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaannya? Ini masalah saya. Beberapa menglang. Ketika guru itu menghormati Yang Shu, tidak ada banyak, tetapi tiba-tiba dia menghilang. Saya kira dia mungkin pergi ke jalan Jiutian. Harapan guru untuk hidupnya adalah untuk merevitalisasi Yuyun Zong dan kemudian kembali ke utara. Domain. Karena alasan ini, ia tidak akan ragu untuk meninggalkan daging dan memasuki jalan 9 hari dengan roh Tuhan. Ini benar-benar sebuah obor lilin yang mulai mengering. Tuhan memberkati Anda, biarkan guru menunggumu. Saya pikir guru pasti sangat bahagia saat itu. Dari kata-kata Xiao Jian, Ye Yuan dapat melihat bahwa dia sangat akrab dengan Luyan, dan fakta dan tebakannya tidak jauh di belakang. Ketika dia akan melakukan yang terbaik, dia akan mengikuti jejak sang guru, dan dia akan menjadi penghormatan kepada Zongmen. Kata Xiao Jian dengan tegas. Hati Ye Yuan bergerak, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Xiao Tangzu, mungkin Anda memiliki waktu yang sama dengan mentor dan para murid, mengapa repot-repot mengatakan frustrasi seperti itu? Xiao Jian berpikir bahwa Ye Yuan menghiburnya dan melambaikan tangannya. Saya dulu mendengar berita dari guru lagi untuk kehidupan ini. Saya tidak berharap dia membiarkan Anda mengeluarkan pedang Changhua. Ye Yuan,
Saya tahu Anda. Apa yang tidak ada di kolam renang, saya hanya berharap Anda akan memperlakukan Chang Hua dengan baik dan bersikap baik kepada saya. Selain melihat pedang Chang Hua, ini mungkin tujuan terbesar Xiao Jian. Dengan kinerja 3 aula, dan ribuan bunga terbang yang telah dilihat Mo Yuntian sebelumnya, Xiao Jian telah melihat bahwa Ye Yuan bukan Yunyun Zong kecil yang bisa bertahan. Seperti Luyan, Xiao Jian hanya berharap Ye Yuan bisa mengingat kultivasi Yuyun Zong, dan melupakan sumbernya. Adapun kekuatan Zongmen, itu bukan upaya satu kali. Kecuali jika Ye Yuan bersedia mempertaruhkan hidupnya, jelas mustahil untuk membuat Yunyun Zong kuat hanya dalam beberapa dekade. Ye Yuan sendiri juga mengatakan bahwa pintu masuk ke gerbang leluhur hanya untuk pengalaman, dukungan sejatinya, adalah tuan yang tak terduga. Ketika saya mendengar Xiao Jian mengatakan ini, Ye Yuan tahu bahwa tujuan keluar dari tuan tercapai. Yuyun Zong hanya berhenti, dia tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Jika Zongmen menyematkan semua harapannya padanya, itu akan menjadi kesalahan besar. Ye Yuan tidak punya banyak waktu, dia ingin kembali ke domain sesegera mungkin. Tentu saja, Ye Yuan akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Yuyun Zong, dan sejauh mana mereka dapat berkembang, perlu untuk melihat penciptaan Zongmen. Xiao Tang diyakinkan bahwa aku akan selalu menjadi bagian dari Yun Zong. Ye Yuan dengan samar mengembalikan kalimat ini. Ini sudah janji terbesarnya. Haha, bagus, sudah cukup untukmu. Xiao Jian tertawa. Dari Xiao Jian, Ye Yuan tidak kembali, tetapi datang ke ruang alkimia lagi. Di Yuyun Zong, para tetua memiliki ruang alkimia mereka sendiri, dan ruang alkimia yang digunakan oleh para murid adalah umum. Seperti halnya ruang latihan, penggunaan alkimia kamar alkimia juga membutuhkan konsumsi poin. Namun, murid Dantang menggunakan penyulingan ruang alkimia untuk membuat tanaman obat, yang dapat dijual ke Zongmen untuk pertukaran poin. Karena itu, setiap kali murid Dantang menggunakan ruang alkimia, mereka akan menyiapkan bahan yang cukup untuk menyuling banyak ramuan obat pada satu waktu. Tentu saja, poin yang dapat ditukar setiap obat juga berbeda. Namun sebaliknya, murid Dantang jauh lebih mudah untuk mendapatkan poin daripada murid Wutang. Sebagian besar murid Dantang memiliki sebuah yayasan, apoteker penyulingan yang telah dipilih ke dalam Zongmen, seperti Nanfeng Ruking, dapat langsung memproduksi ramuan obat orde kedua, tentu lebih mudah untuk mendapatkan poin. Saudara ini, saya ingin ruang alkimia urutan ketiga, Ye Yuan memberitahu para murid. Murid-murid memandang Ye Yuan dan berkata, kamu adalah murid Wutang. Paruh waktu dandan, apa yang kamu lakukan dengan ruang alkimia tingkat tinggi? Aku berkata bahwa adik laki-laki, kamu tidak harus menghabiskan begitu banyak uang. Kamu masih menggunakan 2, mari kita saring ruang dan... Ye Yuan mengenakan kostum murid Wutang, tapi dadanya digantung dengan lencana bintang 2. Para murid secara alami mencetak gol. Murid ini adalah orang yang antusias, dan membujuk Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengharapkan ini terjadi. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian saudaramu, tetapi ruang alkimia tingkat 2 benar-benar tidak cukup. Beri aku yang tingkat ketiga. Obat Orde 2 Ding tidak dapat menahan pemurnian dari ramuan obat Orde ketiga, karena ramuan obat Orde ketiga membutuhkan kekuatan nyala jauh lebih kuat daripada ramuan obat Orde 2. Bahkan jika itu adalah bagian atas dari obat Orde 2, akan ada tungku penggorengan, jadi Ye Yuan akan memiliki ruang alkimia urutan ketiga. Apakah adik laki-lakinya baru? Oh, ya, aku mulai beberapa hari. Tidak heran. Adik laki-laki takut dia masih tidak tahu betapa berharganya poin-poin itu. Jika itu sia-sia, itu akan mempengaruhi latihanmu di masa depan. Petik 2. Kakak senior, aku benar-benar ingin menggunakan ruang alkimia tingkat 3. Hei, aku bilang bagaimana kamu punya gluten seperti itu. Kamu seorang junior dan, bisakah kamu masih memperbaiki ramuan obat urutan ketiga? Ruang alkimia urutan ketiga akan memiliki 300 poin sehari. Dan itu tidak begitu mahal. Ye Yuan hampir runtuh, tetapi orang-orang sangat baik dan dibujuk, dan dia benar-benar tidak baik. Dalam keputusasaan, Ye Yuan langsung mengeluarkan token identitas dan melemparkannya kepada para murid, berkata, saudaraku, sikatlah, aku tidak jahat. Sambil memegang sikat token identitas Ye Yuan, murid itu berkata sambil tersenyum, haha, Anda hanya punya beberapa hari untuk memulai, berapa banyak?
Ketika dia berada di belakang para murid, hidupnya tersangkut di tenggorokannya. 113.100 poin. Dia membacanya beberapa kali sebelum dia mengkonfirmasi bahwa dia tidak salah. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Begitu banyak. Para murid bulat dan pidato mereka tidak menyenangkan. Bisakah aku masuk sekarang? Yah, itu akan memakan waktu 2 hari, dan aku punya masalah dengan kakakku. Ye Yuan secara alami tidak akan menjelaskan dari mana poin-poin ini berasal. Para murid yang bertugas secara mekanis membantu Ye Yuan menyikat 600 poin, dan kemudian memandang Ye Yuan dan berjalan masuk. Sejak memasuki Zhongmen, dia belum pernah melihat begitu banyak poin. Dampak visual ini benar-benar terlalu kuat. Dengan 100 dan 100.000 poin, berapa banyak obat Orde 2 yang bisa dikerjakan ulang? Para murid tidak bisa tidak menghitung pikiran mereka. Ye Yuan menginginkan ruang alkimia tingkat ketiga, secara alami untuk tujuan menyempurnakan ramuan obat tingkat ketiga. Dia sekarang dapat memperbaiki ramuan obat tingkat ketiga, pada dasarnya hanya memperbaiki obat tingkat ketiga, tetapi ini sudah cukup. Setan kristal dan, hanya obat tingkat ketiga. Dia telah berjanji untuk menerbangkan kristal iblis dan sekarang dia dapat memperbaikinya. Ini 10 bulan lebih awal dari waktu yang disepakati. Bahan obat yang digunakan oleh Demon Crystal dan tidak biasa dalam bahan obat urutan ketiga. Yuan Fei sudah disiapkan, dan hanya Ye Yuan yang menjadi guru dan yang hebat. Ye Yuan memiliki segel, dan Fei Fei muncul. Melihat bahwa itu ada di ruang alkimia, Fei Fei cukup bingung. Tuan muda, apakah ini? Hei, kali ini kamu mengikuti aku sampai mati, aku selalu ada di hatiku. Sekarang, saatnya untuk kembali padamu. Ye Yuan tertawa. Fei Fei dengan cepat bereaksi, dan berkata dengan gembira, Tuan muda, apa maksudmu? Setan kristal dan, tidak buruk, tapi Tuan muda, kamu. Ketika Fei Fei melihat ranah Ye Yuan, sulit untuk mengatakannya. Bagaimana dan guru bisa memperbaiki ramuan obat Orde ketiga? Apakah itu seorang guru? Hehe, aku menyuruhmu keluar, apakah itu hanya untuk memudahkanmu? Ye Yuan tertawa, aku tidak bisa terbang. Saya awalnya berpikir bahwa saya harus pergi ke tahap akhir Lingye untuk memiliki jiwa guru dan senior, jadi saya seharusnya menerima Anda selama setahun. Tapi sekarang saya memiliki jiwa guru dan senior, tentu saja saya tidak harus menunggu terlalu lama. Yan Fei mendengar kata-kata indah, Tuan muda memiliki kekuatan seperti itu. Ye Yuan mengangguk, alam. Meskipun agak sulit, tetapi memperbaiki kristal iblis dan seharusnya tidak menjadi masalah. Kesulitan Ye Yuan dalam berbicara sebenarnya mengacu pada kurangnya kekuatan. Memperbaiki ramuan obat Orde ketiga jauh lebih alami untuk konsumsi apoteker penyulingan. Jika Ye Yuan memiliki kekuatan akhir cairan roh, pemurnian akan jauh lebih mudah. Faktanya, kekuatan Ye Yuan saat ini sebanding dengan Lingye biasa, tetapi konsumsi ramuan obat Orde ketiga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ramuan obat Orde 2, sehingga akan sulit. Ketika saya mendengar kata-kata Ye Yuan, Fei Fei gemetar penuh semangat. Dia menyerahkan martabat raja dan bersedia menjadi pelayan Ye Yuan, bukankah untuk hari ini? Sekarang Ye Yuan telah mencapai janji pertama begitu cepat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hei, aku berterima kasih pada Tuan muda. Haha, aku tahu kamu masih ragu, jadi aku akan menungguku untuk memperbaiki obatnya. Ye Yuan mengambil obat dari cincin penyimpanan dan mulai memainkannya di konsol. Pemurnian ramuan obat Orde ketiga tidak semudah ramuan obat Orde 2, jika tidak divisida dan tidak akan begitu kecil. Persyaratan minimum untuk memperbaiki obat tingkat ketiga adalah bahwa kekuatan jiwa mencapai tingkat guru dan yang hebat. Dengan kata lain, Ye Yuan, keberadaan serangan balik seperti itu, dapat memperbaiki kekurangan jiwa dengan teknik pemurnian. Tetapi selama Anda menguasai teknik pemurnian, Anda bisa menebus kekurangan ini. Teknik penyulingan Ye Yuan telah dilatih ke tingkat legendaris untuk menyelesaikan tugas yang mustahil ini. Semakin halus ramuan obat, semakin sulit untuk dilawan. Ada banyak prajurit yang dapat bertarung dengan lebih teratur, tetapi semakin halus ramuan obat, semakin tanpa batas saya khawatir tidak ada. Mungkin beberapa jenius dan dao yang kuat dapat memurnikan ramuan obat di alam kecil, tetapi hampir tidak mungkin untuk memperbaiki ramuan obat di seluruh dunia. Belum lagi tidak ada perbatasan, yaitu, dalam domain para dewa, ada sangat sedikit ramuan obat penyulingan. Yang lainnya adalah Yuan Li, semakin tinggi tingkat ramuan obat,
semakin banyak energi yang dikonsumsi. Tanpa cadangan sumber daya yang memadai, tidak mungkin untuk mendukung pemurnian tanaman obat. Hanya metode penyulingan telah mencapai ranah legendaris, untuk meminimalkan konsumsi Yuanli dan menyelesaikan hal yang hampir mustahil ini. Pemurnian yang lebih maju dari ramuan obat tingkat ketiga juga merupakan tantangan besar bagi Ye Yuan. Karena alasan ini, ia juga menghabiskan 1/4 jam untuk menyelesaikannya. Setelah dia memasuki hati sepenuhnya, dia mulai bersiap untuk bekerja. Persiapan dan pemurnian embrio obat, pekerjaan persiapan Ye Yuan akan segera selesai. Namun, kali ini, pekerjaan persiapan Ye Yuan berbeda dari sebelumnya. Dia tidak membagi obat menjadi 2 bagian. Jika angin selatan cerah di sini, Anda akan terkejut, apakah Anda memperbaiki ramuan obat tingkat ketiga, apakah Anda tidak menggunakan Yin Yang Sun. Ye Yuan benar-benar tidak bermaksud menggunakan Yin dan Yang Sun. Di hadapan Yao Ding, Ye Yuanshan mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan api dari jari-jarinya dan membungkus embrio obat. Ini adalah api sandal jala. Ye Yuan akan mendorong kekuatan api sandal jala ke ekstrim orde kedua, tetapi jauh lebih baik daripada api ruang alkimia. Langkah pertama, pemurnian. Pemurnian embrio obat hanya kasar, dan masih ada berbagai ampas residu dalam bahan obat, yang harus dihancurkan dengan api. Pada langkah ini, api sandal jala memiliki keunggulan bawaan, dan atributnya sendiri adalah pemurnian. Karena itu, api sandal jepit adalah salah satu api favorit apoteker pemurnian. Tangan Ye Yuan menari seperti hantu, dan kobaran api berdenyut dengan tangan Ye Yuan. Setelah beberapa saat, tangan Ye Yuan satu persatu. Hanya mendengarkan, ledakan, seluruh obat tersandung dalam sekejap, pemurnian resmi dimulai. Reinkarnasi 3 putaran. Kai, Ye Yuan menghela nafas pelan, dan api seluruh tungku dan tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, bentuk tubuh Ye Yuan menghilang secara instan di tempat yang sama, hanya menyisakan gambar residu. Melihat adegan ini, mata Fei Fei terkondensasi. Meskipun dia tidak mengerti alkimia, dia hadir saat Ye Hang melakukan alkimia, tetapi tidak ada momentum seperti itu. Hal yang sama adalah pemurnian ramuan obat tingkat ketiga. Apakah gerakan ini terlalu besar? Dengan penglihatan Fei Fei, itu wajar untuk melihat bentuk Ye Yuan. Meskipun gerakan Ye Yuan sangat cepat, hampir tampaknya ada di sekitar tripod obat, tetapi Yu Fei telah melihatnya dengan jelas, Ye Yuan hanya sebentar tinggal di 3 titik di sekitar tripod obat. Setiap kali dia tinggal, dia akan mengambil segel yang sangat misterius dan memasukkan obat-obatan. Dengan Yuan Li, teknik pemurnian tuan muda jauh lebih kuat dari ayahnya. Aku tidak percaya, dia baru berusia 15 tahun. Bagaimana dia mempraktikkannya? Seru Fei Fei berseru. Meskipun Fei Fei adalah orang awam dalam alkimia, visinya ada di sana. Teknik penyempurnaan Ye Yuan, dan akar Ye Hang tidak ada di tingkat. Yu Fei melihatnya. Ye Yuan hanya mencetak segel pada 3 poin. Setiap kali dia mengenai posisi dan kekuatan segel, itu persis sama dengan yang terakhir kali. Dalam gerakan berkecepatan tinggi, itu dapat menjamin pendekatan yang tepat untuk tuli, dan tidak mungkin untuk melakukannya sendiri. Bahkan orang ketiga tidak bisa melakukannya, Ye Yuan melakukannya. Fei Fei merasa bahwa teknik pemurnian semacam ini bukan tidak mungkin, dan tidak mungkin untuk melakukannya. Masalahnya adalah bahwa Ye Yuan baru berusia 15 tahun. Bagaimana dia melakukannya? Selain itu, taktik Ye Yuan mengalir, yang membuatnya merasa senang. Ini jelas satu set segel, tetapi ini adalah seni. Ini sungguh luar biasa. Fei Fei hanyalah orang awam, yang disebut orang dalam melihat di ambang pintu. Orang awam itu melihat kegembiraan. Jika angin selatan cerah di sini, dia pasti akan terkejut. Mungkin dia akan sekali lagi memasuki kondisi pencerahan dan membuat terobosan pada dandau. Karena Ye Yuan menggunakan reinkarnasi 3 putaran, saat ini, itu juga diterapkan pada dunia legendaris. Reinkarnasi 3 dalam 1, lebih halus, lebih rumit, dan lebih sulit untuk dipraktikkan daripada Xin Yin Yang. Akhirnya, Ye Yuan menghela nafas pelan, 3 talenta, obat dan beri aku obat. Saya melihat 3 lampu sekaligus berkumpul di tripod obat, tersembunyi. Alkimia asli dari ombak liar, saat ini juga kembali tenang. Panggil, sekarang gunakan, reinkarnasi 3 putaran, masih terlalu dini. Namun, jantung sekuat air, aku benar-benar sangat mendukungnya. Ye Yuan duduk di tanah dan menghela nafas.
Seperti langkah terakhir dari pemurnian, Ye Yuan sangat lelah sehingga dia akan jatuh. Kesulitan pemurnian ini tidak sebanding dengan yang terakhir. Jika bukan jantung pikiran yang mendukung Ye Yuan, mungkin dia akan ditinggalkan di tengah jalan. Nimba yang sedemikian rumit, metode yang begitu presisi, pemurnian dengan intensitas tinggi, sangat mahal bagi pikiran. Ranah jiwa Ye Yuan saat ini tidak cukup untuk mendukungnya dalam menyelesaikan pemurnian ini. Keadaan pikiranlah yang menghentikan air dan menebus cacat ini. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Fei Fei dengan prihatin. Jika bukan karena dirinya sendiri, Ye Yuan tidak perlu memperbaiki kristal iblis dan terlebih dahulu, jadi itu tidak terlalu sulit. Sistem pemurnian yang lebih halus lebih kuat, itu bukan hal yang menyenangkan. Ye Yuan mengayunkan tangannya dan berkata, tidak ada, istirahat saja. Setelah itu, Ye Yuan mengulurkan tangan dan mengambil tipuan. Obat-obat keluar dari perjalanan obat dan jatuh ke tangannya. Oh, jangan khawatir tentang kerja kerasku, itu adalah produk super. Kamu terbang, kamu ambil, setelah 2 hari aku akan membawamu ke ruang latihan, di mana kamu menerobos. Ye Yuan langsung melemparkan ramuan obat ke Fei Fei, dan dia juga mengambil obat-obat dan mulai pulih. Suatu hari kemudian, Ye Yuan mengambil kecoa untuk memasuki ruang pelatihan kelas A dan mulai membuat terobosan. Yu Fei menyesuaikan keadaan dan langsung menelan kristal super dimendan. Segera, fluktuasi di ruang budidaya secara bertahap menjadi lebih kuat. Fei Fei awalnya adalah puncak ketiga dari tahap awal, dengan kristal iblis super, terobosan adalah masalah memaku. Proses terobosan itu sangat lancar. Sekitar setengah hari, saya terbang ke tengah semester orde ketiga. Hal pertama setelah terobosan Yu Fei adalah memberi Ye Yuan hadiah besar. Hei, terima kasih Tuan Muda, Ye Yuan berkata, mengapa kamu harus bersikap sopan antara kamu dan aku? Inilah yang pantas kamu dapatkan. Yan Fei menghela nafas, hai Fei Fei. Ketika saya mendengar Tuan Muda, saya pikir itu adalah kegilaan pemuda itu. Sekarang saya ingin datang, mengikuti Tuan Muda itu benar-benar hal yang paling benar untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Meskipun Ye Yuan meyakinkan Fei Fei di awal, tetapi untuk kata-kata sombong Ye Yuan, Fei Fei hanya percaya setengah. Alasan mengapa dia mengikuti Ye Yuan adalah hanya untuk menemukan harapan terobosan. Pada awalnya, bakat seni bela diri Ye Yuan secara alami tidak perlu dikatakan. Sampai Ye Yuan Jiao Ye Hang Alkimia, Fei Fei sangat senang dengan pilihannya. Dapat membimbing divisi grid dan untuk menyuling ramuan obat, setidaknya untuk menjelaskan bahwa Ye Yuan tidak kalah dengan kekuatan divisi grid dan selama dia berada di ranah, dia secara alami dapat memperbaiki iblis tingkat ketiga. Saya hanya bermimpi terbang dan bermimpi, dan hari ini saya datang begitu cepat. Melihat bahwa Ye Yuan secara pribadi memurnikan ramuan obat tingkat ketiga, Fei Fei tahu seberapa kuat tuannya. Haha, kenali seseorang yang merupakan seniman bela diri sebagai master, kamu juga membutuhkan banyak kekuatan. Aku berkata pada saat itu bahwa kamu memang layak, dan pencapaian hidup ini harus lebih dari 4 langkah. Mari kita lihat lebih jauh, bentuk urutan kelima adalah iblismu. Titik awal binatang itu, Ye Yuan tertawa. Setelah mendengarkan ini, hati Fei Fei bergerak. Sejujurnya, bahkan dengan Ye Yuan, dia tidak memikirkan bentuk urutan kelima. Mampu menembus urutan keempat sudah merupakan batas yang berani dia pikirkan. Bentuk urutan kelima terlalu sulit dan terlalu sulit. Kita harus tahu bahwa tatanan keempat dari Weak Beast setara dengan jumlah lautan yang dimanusiakan dan lautan jiwa, yang hampir merupakan jarak antara kedua dunia. Dengan tidak adanya batas, langkah keempat hampir berakhir monster. Namun, mendengarkan Ye Yuan Dao saat ini diterima begitu saja. Jika dia pernah mendengar ini sebelumnya, dia harus memiliki telinga yang besar untuk meniup kipas, dan kemudian mengatakan bahwa pihak lain sangat tinggi. Tapi sekarang, di jantung Fei Fei, saya tidak bisa mengatakannya. Yuan Fei mengerti, terima kasih Tuan Muda. Fei Fei dengan tulus, ya, aku akan menyaring beberapa ramuan obat untuk keluargamu. Beberapa dari mereka sudah mencapai kemacetan urutan kedua. Selama usianya tidak terlalu besar, seharusnya tidak ada masalah dalam memecahkan urutan ketiga. Ye Yuan Dao, Yan Fei mendengar kata-kata indah, terima kasih, Tuan. Ye Yuan tiba-tiba bergerak di dalam hati dan menghancurkan segel, dan cahaya putih muncul di ruang budidaya. Haha, cahaya putih,
Kamu akhirnya bangun. Langsung menerobos urutan kedua. Ye Yuan pertama kali sangat gembira, diikuti oleh ledakan kejutan. Cahaya putih mendengus, dan kepala harimau menabrak kaki Ye Yuan dan berbalik. Tuan muda, dia berterima kasih padamu, Fei Fei tiba-tiba berkata. Haha, terima kasih. Kamu sudah makan begitu banyak ramuan obat pada saat itu, tapi aku tidak membuatku takut mati pada saat itu. Ye Yuan memikirkan situasi di mana cahaya putih menelan begitu banyak ramuan obat, dan masih ada beberapa ketakutan yang tersisa. Namun, fisik cahaya putih benar-benar sangat istimewa. Ketika saya tidur, saya akan menerobos urutan kedua. Ketika saya melihat terobosan cahaya putih, saya merasa iri. Saya pikir butuh 50 tahun dari langkah pertama ke tahap kedua. Cahaya putih tidak lebih dari 5 tahun, tetapi menerobos urutan kedua. Tapi sepertinya aku takut hanya dia yang bisa mengikuti kecepatan Tuan Muda. Hati Ye Yuan bergerak dan bertanya, Hei, bisakah kamu melihat asal cahaya putih? Fei Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, asal mula cahaya putih pasti luar biasa, tetapi tidak ada memori seperti itu dalam warisan saya. Tetapi menurut saya, konsentrasi darah harimau putih dan binatang putih pasti sangat tinggi. Ye Yuan secara alami juga melihatnya, dan tatapan cahaya putih berkedip. Cahaya putih menggelengkan ekornya, seolah ingin pamer. Hei, benarkah cahaya putih berpotensi menjadi binatang buas? Jika binatang buas ini bisa dilahirkan di bawah langit ini, bisakah itu juga melahirkan dewa yang kuat? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya putih adalah cemoohan, dan Ye Yuanjian terlihat bodoh dan tertawa. Haha, cahaya putih, mari kita buktikan kepada Tuhan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yuan, kepala harimau berambut putih itu menghancurkan daun dan terlihat sangat dekat. Jelas, ambisi pria kecil ini tidaklah kecil. Pada hari berikutnya, Ye Yuan datang ke paviliun Lansing. Meskipun poin Ye Yuan sudah cukup baginya untuk menyia-nyiakan waktu yang lama, ia memutuskan untuk pertama-tama mengumpulkan poin yang dibutuhkan di bagian bawah Siang Sol. Untuk mendapatkan poin, adalah wajar untuk datang ke Star Club untuk menerima tugas. Paviliun Lansing dapat dikatakan sebagai tempat yang sangat ramai di Zhongmen, setiap hari dipenuhi dengan banyak orang. Ketika murid Zhongmen ingin selamat, mereka harus terus mengumpulkan tugas. Ini adalah tempat yang harus dilihat. Belum lagi murid luar, beberapa murid inti paling kuat, tetapi juga pengunjung sering di sini. Tugas Zhongmen bervariasi, tetapi mereka dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling sederhana dan 9 adalah yang paling sulit. Sebagian besar tugas di bawah tingkat ketiga adalah beberapa tugas, seperti mengelola kebun obat, membersihkan dan sebagainya. Tentu saja, tugas-tugas sederhana ini juga sulit, dan poin yang didapat berbeda. Mulai dari level keempat, ada beberapa tugas yang relatif berbahaya atau sulit. Tentu saja, tugas-tugas ini bervariasi dalam level tergantung pada levelnya. Misi sakral ini termasuk misi dantang dan misi seni bela diri, yang dapat dikumpulkan oleh setiap murid. Murid dantang alami kebanyakan menerima misi dantang, sementara murid utang menerima misi utang, dan pengumpulan silang sangat jarang. Bahkan jika itu adalah pengumpulan silang, kebanyakan dari mereka adalah murid dantang yang menerima misi seni bela diri, dan murid utang hanya dapat melihat misi dantang. Sebagian besar misi dantang terkait dengan alkimia, dan profesionalisme sangat kuat. Para murid utang hanya harus melihat mereka. Ada aula di paviliun Lansing, dan ada dinding batu giok besar di tengah aula. Dinding batu giok ini berisi semua tugas. Selama sang murid menyelidiki dengan para dewa, ia dapat melihat isi dari tugas itu. Selama murid itu mencatat level dan jumlah tugas, dia bisa pergi ke para murid untuk menerima tugas batu giok. Setelah menyelesaikan tugas, murid akan menerima poin hadiah dari para murid yang bertugas di murid-murid yang bertugas dengan batu giok misi dan token yang diamanatkan. Ye Yuan menjelajahi para dewa ke dinding batu giok dan mulai berkonsultasi dengan misi. Investigasi kecil dari tugas tingkat pertama, Ye Yuan menyerah secara langsung. Melakukan tugas-tugas ini adalah buang-buang waktu, lebih sedikit poin, dan keterlambatan dalam kultivasi. Dia kemudian meninjau tugas tingkat kedua dan ketiga dan menyerah. Ketika dia melihat tugas 4 tingkat, dia melihat lebih dekat. Di antara 4 tugas, ada tugas yang dikeluarkan oleh Wutang, dan ada juga tugas yang dikeluarkan oleh Dantang. Banyak tugas yang dikeluarkan oleh Wutang akan bekerja,
ada yang membunuh beberapa pelaku kejahatan, beberapa membantu negara-negara sekuler, dan sebagainya. Tugas yang dikeluarkan oleh Dantang sebagian besar adalah alkimia, sekte besar, konsumsi harian jamu sangat besar. Jika Dantang tidak memiliki ramuan obat, itu akan memposting tugas di sini, biarkan para murid memperbaiki dan memberi mereka poin. Ye Yuan menyapu misi 4 tingkat, dan akhirnya tidak memiliki minat. Skornya terlalu kecil, tugas 4 tingkat, hanya 1000 poin untuk yang lebih rendah, dan hanya 2000 poin untuk yang lebih tinggi. Jika Ye Yuan melakukan misi 4 tingkat, bisakah dia mendapatkan 300.000 poin di tahun monyet? Lihat, saudara laki-laki Zheng Cheng sudah kembali. Benar-benar, aku dengar dia menerima misi 6 tingkat kali ini, mengejar pencuri bunga kental. Ya, aku mendengarnya. Dikatakan bahwa hadiah untuk misi 6 tingkat ini memiliki 20.000 poin. Sepertinya dia sudah lama tidak keluar. Hei, kamu dengar tidak? Adik laki-laki Zheng Cheng, Zheng Yu dirampok oleh murid pengantar yang baru dan pergi ke ruang latihan. Kali ini, saudara laki-laki Zheng Cheng kembali, dan murid yang masuk baru diperkirakan sengsara. Hei, Zheng Yu adalah seorang tuan yang menggertak dan takut akan kejahatan. Dia seharusnya sudah dibersihkan. Jika bukan karena saudaranya, dia akan dipukuli menjadi seekor anjing. Biarkan aku berkata, bermainlah dengan baik. Oh, berbisik, jangan didengarkan oleh kakak yang hebat, dia sangat pendek. Pikiran Ye Yuan terganggu oleh argumen dua orang di sampingnya, dan beberapa tanpa terduga menatap pemuda kulit hitam yang menerima hadiah. Tidak heran kalau saya sudah begitu sombong, ada saudara yang mendukung. Semangat 9 puncak, kekuatannya tidak buruk, diperkirakan saudara Zhang Jing hampir. Zheng Cheng dengan bangga menyerahkan tugas Yu Jian dan kalajengking kayu kepada para murid, dan berkata, tugas ke-6 tingkat dan 72 telah selesai. Coba lihat, murid-murid yang dikagumi, Zheng Xixiong benar-benar kuat, dan cairan roh dapat membunuh orang kuat yang jernih. Diperkirakan tidak akan lama, saudara-saudara dapat memasuki barisan murid elit. Mata Zheng Cheng memancarkan sombong, tetapi sangat tersembunyi. Dia tertawa, ini hanya kondensat sekuler, tidak layak disebut. Ada banyak guru dan saudara yang memiliki kekuatan ini. Oh, Zheng Xixiong benar-benar sederhana. Kamu menerima tugas 5 tingkat 6 bulan lalu, tetapi sekarang kamu telah menyelesaikan tugas tingkat ke-6. Kecepatan kemajuan ini juga sangat kuat di antara saudara-saudara. Pada kecepatan ini, Zheng Xixiong diperkirakan bisa menyelesaikan tugas 7 tingkat segera. Ini adalah daerah aliran air. Murid-murid para murid jatuh tanpa uang. Haha, di mana itu? Zheng Cheng tidak bisa menyembunyikan sombongnya dan tertawa. Das yang dikatakan para murid adalah das para murid elit dan murid inti. Tugas di atas level 7 pada dasarnya hanya tersedia untuk murid elit. Jika Zheng Cheng dapat menyelesaikan tugas 7 tingkat, itu menunjukkan bahwa ia telah memasuki jajaran murid elit. Namun, jauh dari semudah mencoba menyeberangi daerah aliran sungai ini. Poin ini, lihat kesulitan dari tugas 7 tingkat akan tahu. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata para murid telah menggaruk gatal Zheng Cheng. Zheng Xixiong, hadiahnya sudah mencetak token identitasmu, kamu memeriksanya. Murid-murid itu menemani dan tersenyum. Hei, jangan menyelesaikan tugas 6 tingkat, lihat apa yang kamu banggakan. Pada saat ini, suara sumbang terdengar. Zheng Cheng mengubah wajahnya, dingin dan dingin, Qi Yupeng, kurang di sini untuk mengatakan kata-kata keren. Memiliki kemampuan, Anda juga menyelesaikan tugas 6 tingkat untuk saya lihat. Qi Yupeng juga merupakan tokoh top di Kam Tanah, dan mirip dengan Zheng Cheng. Keduanya selalu menunjuk ke Maimang, dan ada perasaan Yu Ying. Namun, Qi Yupeng sedikit lebih rendah. Oh, aku di sini untuk menerima tugas 6 tingkat. Kamu terlihat bagus. Oh, ya, kamu bebas berada di sini, jangan cepat-cepat melihat adik laki-lakimu. Qi Yupeng tertawa, wajah Zheng Cheng menunduk dan berkata, apa yang terjadi pada saudaraku? Haha, saudaramu, dia menendang lempengan besi kali ini, tetapi dia menerima biaya perlindungan Oh, pihak lain baru saja memasuki sekte. Aku mendengar bahwa roh itu berlipat ganda. Anak itu, semakin Anda hidup, semakin Anda kembali. Qi Yupeng tertawa. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Qi Yupeng juga hanya desas-desus.
Ia merasa bahwa reputasi telah hilang karena semangat keduanya, itu terlalu berlebihan. Mereka tidak akan merasa bahwa Ye Yuan begitu kuat sehingga dia hanya akan merasa bahwa dia telah mampu membantu lumpur. Mata Zheng Cheng sedikit terpana, dan efek pembunuhan dilepaskan. Shen Sheng berkata, apa itu anak itu? Qiu Peng tidak peduli, di mana saya tahu. Saya tidak tahu bagaimana membuat perkelahian kecil antara karakter-karakter kecil yang tidak mengalir ke sungai. Jika Anda pergi ke kamp lokal, Anda tidak akan tahu, mari biarkan Anda membiarkan. Saya akan mengambil tugas itu. Setelah itu, Qiu Peng mengabaikan Zheng Cheng dan berayun ke aula. Kakak ini, aku harus melakukan pencarian ke-9 dan ke-3. Ye Yuan mendatangi para murid di depan para murid, pingsan. Hei, bagus, 9 kelas 3. Apa, kamu ingin misi kelas 3 yang 9? Para murid tidak bereaksi pada awalnya, dan berkata setengah tiba-tiba menjerit. Teriakan itu terlalu keras, dan semua orang terkejut olehnya. Ye jauh menghela nafas dan dia tahu ini akan terjadi. Namun, poin tugas tingkat rendah terlalu sedikit, dan itu terlalu banyak kesulitan untuk dilakukan satu persatu. Ia harus memilih tugas-tugas lanjutan. Tugas 9 tingkat adalah bahwa para murid elit tidak dapat menyelesaikan. Petualangan ke-9 dan ke-3 Ye Yuan telah bertahan di sana selama 10 tahun, tetapi mereka ditinggalkan tanpa pengawasan. Sulit untuk melihat bahwa kesulitannya telah mencapai titik yang mengerikan. Ya, tanggal 9 dan 3, menyusahkan saudara untuk memberi saya tugas Jen. Ola yang awalnya berisik dan tidak biasa itu sunyi, dan hanya suara Ye Yuan yang menggema. Qiu Peng awalnya siap untuk menanyakan tentang tugas tersebut. Pada saat ini, dia berbalik dan menatap Ye Yuan. Zheng Cheng awalnya siap untuk pergi ke akun Ye Yuan, dan pada saat ini ia juga berbalik dan menatap Ye Yuan dengan takjub. Batuk, adik lelaki ini, apakah kamu melakukan tugas yang salah? Tugas nomor 3 telah diambil selama beberapa tahun, karena itu sangat sulit, dan ini disebut tugas yang mustahil. Setelah beberapa lama, para murid hanya dapat kembali kepada Tuhan. Namun, reaksi pertamanya adalah bahwa Ye Yuan keliru. Tidak ada kesalahan, ini adalah tugas ke-9 dan ke-3, aku mengambilnya, kata Ye Yuan. Pada saat ini, banyak orang juga pulih dari keterkejutannya, dan menatap mata Ye Yuan penuh kegembiraan. Misi ke-9 dan ke-3 terkenal sebagai misi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak mungkin untuk diselesaikan. Apakah tugas anak ini dipilih untuk kepentingan publik? Oh, apakah otaknya memompa? Ini adalah tugas yang telah dikirim Tian Feng kepada para tetua. Tidak ada yang berani mengambilnya selama 5 tahun. Ya, aku mendengar bahwa banyak orang telah mengambil tugas ini di awal, dan kebanyakan dari mereka adalah murid elit. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa menyelesaikan tugas ini. Terlebih lagi, Tian Feng juga penatua memberi 300.000 poin, ditambah satu set baju besi ulat sutera, bahkan banyak penatua yang menghangatkan hati. Tapi sejauh ini, tugas ini telah digantung di sana. Sejauh ini, tidak ada orang-orang tertarik. Aku benar-benar tidak peduli pada diriku sendiri. Aku seorang junior atau murid Wutang. Aku berani mengambil tugas dari para sesepuh Tian Feng. Ini murni mencari model. Haha, Tian Feng bukan temperamen yang baik, jadi kita akan menunggu untuk melihat lelucon. Misi tingkat 3 ke-9 ini adalah misi dandau yang dikeluarkan oleh penatua Zhongmen Tai Sang Tian Feng, yang isinya adalah untuk mengisi Danfang tingkat keempat. Untuk Ye Yuan, dia secara alami tidak akan mengambil misi seni bela diri tingkat 9, yang tidak jauh berbeda dari menemukan kematian. Tapi yang disebut misi dandau 9 tingkat mungkin sangat sulit bagi orang lain, tetapi itu tidak terlalu sulit untuk Ye Yuan. Dia tidak ingin terlalu mencolok, tetapi terlalu banyak kesulitan untuk memilih tugas yang sulit. Selama dia menyelesaikan misi 9 tingkat ini, itu sudah cukup untuk menebus poin Xiang Sol. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak peduli apa yang menarik, dan menyelamatkan segalanya adalah raja. Ini, adik laki-laki yang kamu tidak pikirkan lagi. Ini adalah misi 9 tingkat. Murid-murid merasa perlu untuk mengingatkan Ye Yuan. Aku tahu itu misi 9 tingkat, aku butuh poin. Ye Yuan Dao, ya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, Tian Feng terlalu baik untuk temperamen penatua. Murid yang bertugas, sambil mengambil token daun Ye Yuan, mencetaknya di giok misi. Dinding batu giok tugas segera menunjukkan konten tugas tingkat ke-9. 3.
Melengkapi obat pengobatan tingkat 4 Kisuan Yusen dan memberi hadiah 300.000 poin dan satu set baju besi lembut ulat sutera, orang tugas Ye Yuan. Setelah membaca tugas di dinding batu giok, saya menatap Ye Yuan lagi, dan mata saya penuh simpati dan kasih sayang. Qiu Peng berpikir, kamu Yuan, nama ini sangat akrab. Benar, itu dia. Dia datang ke Zheng Cheng, bermain rasa. Zheng Cheng, Anda berarti saudara Anda yang mengalahkan Anda. Yah, kamu tahu siapa itu? Oh, jauh di langit, dekat. Dalam pidato itu, mata Qiu Peng menatap Ye Yuan. Mata Zheng Cheng memadat dan dingin, saudaraku dipukuli oleh gadis ini. Seorang murid seni bela diri, seorang guru junior dan, tetapi mengambil tugas tingkat 9, bukan apa Santouking. Sekarang saya mendengar bahwa saudara lelaki saya sebenarnya merasa malu oleh orang seperti itu. Zheng Cheng tidak bisa tidak setuju dengan evaluasi Qiu Peng. Ini benar-benar hidup dan kembali. Jika aku ingat dengan benar, murid baru yang mengajar kakakmu dipanggil Ye Yuan. Dan anak ini juga sangat pandai melihatnya, bukan? Qiu Peng tertawa. Zheng Cheng tampak tenggelam dan menghentikan Ye Yuan. Melihat bahwa Zheng Cheng tidak baik, Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Aku tidak berharap Zheng Cheng menemukan asteris begitu cepat. Dia hanya sedikit terputus, dan dia tenggelam ke dinding batu giok untuk menemukan tugas. Dia tidak memperhatikan dialog antara Qiu Peng dan Zheng Cheng. Tetapi bahkan jika Anda mendengarnya, Ye Yuan tidak akan peduli. Cairan rohanya yang berat, dan itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kesulitan untuk Ye Yuan. Apakah kamu memukul adikku dan meraih poinnya? Siapa kakakmu? Siapa kamu? Ye Yuan menyipitkan mata dan bingung, dan dia tidak pernah menatap orang yang sedang mencari kecemburuan. Hei, apakah kamu memainkan seorang murid bernama Zheng Yu beberapa hari yang lalu? Dia adalah saudaraku, namaku Zheng Cheng. Oh, benda ini. Ye Yuan tiba-tiba menyadari, beberapa hari yang lalu aku belajar beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang, tetapi tidak ingat nama, yang mana kakakmu. Melihat wajah Ye Yuan tidak masalah, api Zheng Cheng besar, bagus, sangat bagus. Semangat 4 orang, berani untuk memimpin tugas 9 tingkat, itu benar-benar keberanian. Karena Anda begitu berani menerima saya tantangan poin. Poin calenge, berapa banyak poin yang kamu miliki? Mata Ye Yuan berbinar, ketika semua orang melihat Ye Yuan terburu-buru sampai mati, dia tidak bisa menahan nafas. Kekuatan Zheng Cheng hanya berjarak 1 langkah dari Kam Tianzi. Bukankah Ye Yuan, yang berhadapan dengan roh 4 roh, bukan dari tangan ke tangan? Namun, Ye Yuan tidak merasakannya sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat setelah mendengar poinnya. Seperti poin Zheng Cheng yang sama di tasnya. Zheng Cheng melihatnya terlebih dahulu, dan langsung mencibir, bahkan jika kamu mengambil poin dari Zheng Yu, ada total lebih dari 1000 poin. Juga tanyakan padaku berapa banyak poin. Aku akan mempertaruhkan semua poinmu. Tantangan poin adalah tantangan yang dimungkinkan oleh Zhongmen, tantangannya adalah menyepakati sejumlah poin, dan pemenang mendapatkan poin. Tidak ada batasan jumlah tantangan semacam ini. Selama Anda tidak memiliki kehidupan, Anda bisa melakukannya. Zheng Cheng sudah tahu bahwa Ye Yuan baru saja memasuki sekte, bahkan jika dia membalas poin yang telah dihormati oleh beberapa dari mereka, itu akan menjadi sekitar 1000, dan itu sudah cukup untuk membuat pecahan. Dia baru saja membuat misi 6 tingkat dan mendapatkan 20.000 poin, sekarang ada hampir 30.000 poin. Bahkan di Kam Darat, dia sudah mencetak cukup banyak poin. Hanya saja Zheng Cheng tidak tahu bahwa poinnya adalah sebagian kecil dari Ye Yuan. Ye Yuan sekarang memiliki 11,3 juta poin, dan 30.000 poin Zheng Cheng persis merupakan fraksi Ye Yuan. Kompensasi Yao Qian untuk 1,2 juta poin Ye Yuan terbatas pada sirkulasi antara gerbang teratas Zhongmen. Murid-murid ini tidak mungkin diketahui. Bagaimanapun, prestise para penatua harus dipertahankan. Yang lain mungkin menertawakan Yao Qian secara pribadi, dan tentu saja tidak mungkin untuk berbicara dengan para murid ini. Ye Yuan melihat bahwa penampilan Zheng Cheng seperti, dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, berjudi semua poin saya. Anda tidak mampu membelinya. Katakan, berapa banyak poin yang Anda miliki? Oh, jika ada 100.000, aku akan bertaruh denganmu. Jika terlalu sedikit, jangan ganggu aku. Zheng Cheng melihat nada Ye Yuan begitu,
besar, dan dia tertawa dengan marah, ini lelucon. Bahkan jika Anda bertaruh pada orang seutuhnya, itu tidak cukup untuk 100.000 poin, tetapi berani menjadi begitu sombong. Ye Yuan pingsan Zheng Cheng dengan sekilas dan mendesah, maksud saya Anda tidak memiliki 100.000 poin. Saya masih ingin mendapatkan beberapa poin. Hei, karena Anda tidak memilikinya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Kemana harus pergi? Mainkan, saya harus pergi ke tetua Tian Feng Taisang untuk menyelesaikan tugas. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Rut Bawang Putih, dan memilih tugas 9 tingkat untuk memaksanya. Ketika kamu dijemput oleh para tetua Tian Feng, lihat bagaimana kamu bisa memaksanya. Bagaimana denganmu? Jika kamu tidak memiliki 100.000 poin, lepaskan aku. Jadi, anjing yang baik tidak menghalangi. Hahaha, pernahkah kamu mendengar itu? Seorang anak yang baru memulai, satu pembukaan adalah 100.000 poin. Saya ingin bertanya, berapa banyak poin yang Anda miliki secara total? Berapa banyak poin yang Anda miliki, berapa banyak poin yang saya pertaruhkan dengan Anda? Cheng Da tertawa. Jelas, kata-kata Ye Yuan terdengar seperti lelucon orang lain. Bahkan jika itu adalah murid elit, tokennya hanya sekitar 100.000 poin. Seorang pendatang baru yang baru memulai beberapa hari, sebenarnya pembukaan adalah 100.000 poin, ini memang agak lucu. Zheng Cheng tersenyum, dan banyak orang tertawa dengannya. Jelas bahwa Ye Yuan adalah orang bodoh yang tidak marginal. Oh, bocah ini belum berada di leluhur selama beberapa hari. Aku takut bahkan poinnya tidak jelas. Ya, diperkirakan dia tidak memiliki konsep poin. Satu pembukaan adalah 100.000 poin. Apakah dia kol Cina? Integral tentu saja bukan kol Cina. Saya memperkirakan bahwa dia adalah emas dan perak di duniawi. Itu bernilai 100.000 80.000. Diperkirakan itu adalah keluarga kaya. Hei, sangat sombong di depan kakak Zheng, tapi aku harus menderita kerugian besar. Kakak Zheng baru saja menyelesaikan tugas 6 tingkat, dan kekuatannya mungkin dekat dengan Kam Tianzi. Anak ini bisa menderita. Qiu Peng, yang berada di samping, juga tersenyum dan berkata, Zheng Cheng, aku semakin dikagumi oleh adik lelakimu. Aku akan dikalahkan oleh anak seperti itu. Ketika dia dan anak ini berkelahi, bukankah mereka memiliki obat pencahar? Zheng Cheng melihat Qiu Peng, tapi dia menganggap Qiu Peng benar-benar tak berdaya. Ketika kedua pria itu bertengkar lebih banyak, Zheng Cheng menghitung bahwa dia bisa menekan Qiu Peng, dan kekuatannya sangat terbatas. Ye Yuan memandang Zheng Cheng dengan ekspresi eksentris dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin tahu berapa banyak poin yang saya miliki? Sial, benarkah Anda benar-benar memiliki 100.000 poin? Saya berbicara tentang berapa banyak taruhan yang Anda miliki. Zheng Cheng Sen-sen, yah, lihat sendiri. Ye Yuan dengan enggan melemparkan token identitasnya. Zheng Chengyi mengulurkan tangan untuk mengambil token dan mencibir, apakah Anda pikir Zhongmen adalah rumah Anda? Berapa banyak poin yang Anda miliki? Kata-kata Zheng Cheng berakhir dengan tiba-tiba, seperti terjebak dalam kalajengking. Dia menelan seteguk air dan memeriksanya lagi dengan sepengetahuannya. Matanya bulat dan dia memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Itu pendapatmu sendiri. Aku bilang membiarkanmu bermain. Kamu harus bertaruh denganku. Kamu benar-benar tidak bisa melihat poinmu. Jika kamu bisa mendapatkan 100.000 poin, aku bisa memberimu kesempatan. Taruhan 1. Ye Yuan berbicara saat dia mengambil token itu dari tangan Zheng Cheng, dan dia berjalan pergi. Setelah beberapa langkah, Ye Yuan Hui berbalik dan berkata, ya, masih ada 10 hari untuk pergi ke Zhongmen. Jika Anda cukup beruntung untuk bertemu saya tidak keberatan memberi Anda kekalahan, gratis. Setelah itu, kepala tidak kembali. Semua orang tidak bisa dijelaskan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi, sehingga kakak Zheng Cheng begitu kasar. Qiu Peng secara alami sangat ingin tahu. Dia mendorong Zheng Cheng, hei, ada apa denganmu? Benarkah dia benar-benar memiliki 100.000 poin? Didorong oleh Qiu Peng, Zheng Cheng tiba-tiba terbangun, tampak kosong dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Qiu Peng berkata tanpa kata, halo, kamu juga memasuki kemah Tianzi. Bagaimana kamu bisa membuat poin seperti itu? Apa yang kamu lihat dalam tokennya, takut seperti ini? Benarkah dia benar-benar memiliki 100.000 poin? Bagaimana? Mungkin. Zheng Cheng menelan seteguk lagi dan merasa mulutnya sangat kering.
Poin Ye Yuan benar-benar membuatnya takut. 1,13 juta poin. Hanya para murid yang telah menyerang laut atau kerajaan Kuaso dan raja yang akan menghabiskan bertahun-tahun dengan putus asa melakukan tugas mereka. Ketika mereka bertukar, pedang Qingyan Xiang, dan Jiwa Xiang, akan ada begitu banyak poin. Orang lain, bahkan yang lebih tua, tidak dapat memiliki begitu banyak poin. Namun, Ye Yuancai memasuki sekte selama beberapa hari. Di mana intinya, pantas saja dia berani jadi sombong, orang benar-benar punya modal sombong. 30.000 poinnya sendiri, yang merupakan sebagian kecil dari yang lain, tidak heran dia tidak bisa melihatnya. Zheng Cheng tiba-tiba teringat misi 9 tingkat yang diterima Ye Yuan. Mungkinkah dia benar-benar membutuhkan poin? Tidak bisakah, Ye Yuan benar-benar dapat menyelesaikan tugas 9 tingkat? Memikirkan hal ini, Zheng Cheng tidak bisa tidak berperang dingin. Dia melambaikan tangannya, tidak ada, aku akan pergi. Ketika dia selesai, dia melemparkan orang-orang yang bingung dan melihat ke belakang. Puncak utama Gunung Lingfu, halaman yang sunyi dan sepi. Ini adalah rumah para tetua Tianfeng Yuan. Ye Yuan meninggalkan pavilion Lansing dan langsung menuju Tianfeng Yuan. Tampaknya tugas militer memakan waktu dan melelahkan, bahkan tugas dandau juga memakan waktu dan melelahkan. Tugas alkimia sering menghabiskan banyak waktu dan energi dari para murid Dantang. Poinnya tidak begitu bagus. Tentu saja, pada dasarnya tidak ada bahaya dalam alkimia murid Dantang. Namun, beberapa tugas dandau menghabiskan waktu dan energi, tetapi mereka jauh dari sebanding dengan misi seni bela diri. Sebagai contoh, Ye Yuan menerima misi 9 tingkat ini. Sebenarnya, tugas ini jauh dari mudah dan sederhana, jika tidak maka tidak akan 10 tahun. Meskipun jauh lebih sederhana daripada penemuan ramuan obat, energi yang dikonsumsinya seringkali dapat menjengkelkan. Seperti Tianfeng saat ini. Boom! Ye Yuan pergi ke depan Tianfeng Yuan dan mendengar ledakan yang menghancurkan bumi dari pelataran dalam. Alat penggoreng itu. Dengan pengalaman Ye Yuan, saya bisa mengatakannya ketika saya mendengarnya. Wajah Tianfeng hitam dan hitam, sama seperti dia baru saja keluar dari tumpukan batu bara. Hanya ada 2 bola mata putih yang tersisa di sana. Di seberangnya, seorang pria muda juga keluar dari tumpukan batu bara. Kedua pria itu baru saja mengalami penggorengan. Aku masih tidak percaya pada Laozi. 7 jiwa Xuan Yu dan Laozi denganmu di bar. Wang Hao, bahan persiapan, kami memperbaiki tungku 7 Xuan Yu jiwa dan Tianfeng menggelengkan wajah hitam kepada orang-orang muda. Wang Hao adalah murid dekat Tianfeng, dan usianya mirip dengan Mo Yuntian, tetapi sudah diperbaiki oleh Dadan Senior. Senior Dadan, ditempatkan di Zhongmen juga merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Namun, di depan Tianfeng, ia juga berperan sebagai asisten. Ketika saya mendengar kemarahan Tianfeng dan membuat kesalahan, Wang Hao tidak bisa menahan senyum. Tuan, kita sudah menjadi tungku penggorengan ke-4 bulan ini. Apakah kita akan meringkasnya lagi, dan melihat apakah bahan-bahannya lengkap? Bagaimanapun, bahan-bahan orde keempat ini dikumpulkan dan membutuhkan banyak energi. Mata putih Tianfeng yang menawan tidak bagus. Apakah Anda seorang master atau master? Saya akan membiarkan Anda menyiapkan materi. Anda akan menyiapkan materi, di mana begitu banyak omong kosong. Saya yakin bahwa suplemen ini harus benar. Pria tua itu mempelajari Xuan Yu Diandan yang berusia 7 tahun, dan akhirnya kilatan cahaya setahun yang lalu. Dia berpikir untuk menggunakan Aurora Xuan Jingguo untuk menyelesaikan Dan Fang. Kali ini, jika kamu tidak berhasil, kamu akan menjadi seorang pria. Wang Hao tampak pahit, tentu saja kamu adalah seorang master. Bisakah aku masih menyiapkan bahan? Hei, aku masih mengeluh padamu. Orang tua itu menerima kamu sebagai murid. Aku harap kamu berbeda dari para idiot. Sekarang sepertinya kamu tidak jauh lebih buruk dengan mereka. Aku menggantung tugas dalam 10 tahun terakhir, semakin mereka belajar semakin banyak Anda melihat kuda itu, semakin Anda marah di mulut. Tianfeng RW, Wang Hao terlihat jujur dan terbiasa dengan Tianfeng, dan tentu saja tidak berani berhenti. Aku akan pergi untuk menyiapkan materi, dan suara para murid datang dari luar. Hei, dia adalah seorang penatua, dan ada seorang murid di luar untuk memintanya. Dia memegang batu giok. Tugas di tangannya dan mengatakan bahwa dia telah mengambil tugas No. 3 di pavilion Lansing. Mata Tianfeng menyala dan membuka pintu ke ruang alkimia,
tetapi itu menakuti murid itu. Tian Feng tidak begitu peduli. Dia meraih lengan murid dan bertanya, apakah seseorang benar-benar mengambil alih tugas? Siapa yang datang? Apakah itu dapat diandalkan? Misi 9 tingkat ini sangat panas pada awalnya, tetapi kemudian para murid dan penatua menemukan bahwa ini adalah tugas yang mustahil, dan secara bertahap menyerah. Belakangan, semakin sedikit orang yang ditanya tentang tugas ini. Hingga 5 tahun lalu, tidak ada yang pernah menyentuh tugas ini. Sekarang ketika saya mendengar seseorang mengambil tugas ini, dia sangat bersemangat. Setelah 5 tahun, seseorang mengambil alih tugas, menunjukkan bahwa seseorang telah mengatasi kesulitan ini dan berhasil menyelesaikan Dan Fang. Bagaimana Tian Feng tidak bersemangat? Murid itu ditangkap oleh Tian Feng, tetapi dia tidak berani berteriak. Kembali ke para tetua, aku datang ke sini dengan seorang remaja. Tampaknya aku akan segera memulai. Aku memandangnya, hanya roh 4, mengenakan kostum para murid seni bela diri, tetapi dada junior dan digantung di dada. Murid-murid dengan disiplin mengatakan semua otak yang mereka lihat. Adapun yang tidak dapat diandalkan, perlu menilai sendiri para penatua. Di mata para murid, tentu saja, itu tidak dapat diandalkan. Benar saja, para murid mengatakan bahwa wajah Tian Feng hitam. Ketika sampai pada kalimat terakhir, Tian Feng sudah bergegas pergi. Namun, wajahnya benar-benar gelap pada saat ini, dan ekspresinya hitam dan dia tidak bisa melihatnya. Tian Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan para murid dibuang. Apakah kamu otak babi? Apakah pemula ini mengambil alih tugas dan kamu datang kepadaku? Langsung biarkan dia kembali. Kamu akan kembali sekarang, beri aku tongkat dan keluar. Datang dan ganggu aku, biarkan kamu pergi selama setahun. Pekerjaan rumah. Tian Feng hampir menggeram dan mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, para murid hanya mendengar ledakan, dan pintu ke ruang alkimia ditutup lagi. Ye Yuanzheng berharap untuk melihatnya, tetapi dia melihat murid-murid para murid kembali dengan wajah abu-abu dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Benar saja, murid itu melihat Ye Yuan dan melambaikan wajahnya dengan dendam, pergi cepat. Biarkan aku bicara tentang apa yang kamu lakukan. Aku malu oleh para penatua. Aku tidak menyebut diriku beberapa kilogram. Saya berani mengambil misi kelas 9. Bisakah Anda mendapatkan obat medis Orde 4? Ye Yuan terdiam beberapa saat, berkata, kakak ini, merepotkanmu lagi, aku benar-benar bisa menyelesaikan Dan Fang dari 7 Suan Yudian dan. Murid itu tertekan, di mana saya bisa mendengarnya. Pergi dan pergi, apa kamu masih di sini? Tian Feng terlalu tua untuk membiarkanku berkelahi, aku sudah meninggalkan hatiku. Jika aku tidak pergi, aku benar-benar harus sopan. Murid ini adalah roh bercabang 7, dan dia tidak menaruh Ye Yuan di matanya. Awalnya, dia tidak beruntung oleh Tian Feng. Dia masih berbicara lebih baik. Sekarang dia tidak ingin mengurus Ye Yuan. Ye Yuan tidak menyangka ini akan terjadi. Dia datang dengan Dan, tetapi pihak lain bahkan tidak menyerah. Namun, ia tidak akan dapat melihat para murid secara umum, disertai dengan senyum, saudaraku. Selama Anda membantu saya membawa hukuman kepada para penatua, ia akan melihat saya. Para tetua dari para tetua berkata, jika mereka tidak melihat, mereka tidak melihatnya. Apa yang kamu bawa? Jika kamu tidak pergi, aku benar-benar disambut baik. Kesabaran para murid telah mencapai batas. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, Ye Yuan tersinggung. Setelah itu, Essence of the Nether, Ye Yuan, pecah dan berubah menjadi sepoi-sepoi dari para murid. Para murid sedang menunggu untuk bereaksi, tetapi sudah terlambat, Ye Yuan sudah di luar Baisang. Murid-murid terkejut, jika para penatua tahu bahwa mereka telah dipaksa masuk ke Tian Feng Yuan, tugasnya tahun ini telah diperbaiki. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menyebutkan cara mengejar. Kedua sosok itu menabrak Tian Feng Yuan bersama-sama, tetapi jarak antara keduanya tidak pernah dipersingkat. Ye Yuan mendengarkan suara itu, dan dari suara tungku penggorengan, aku tahu di mana ruang alkimia itu. Setelah beberapa saat, Ye Yuan pergi ke tempat itu, dan para murid mengikuti dengan cermat. Para murid begitu lelah dan terengah-engah sehingga dia baru saja mencoba yang terbaik dan tidak bisa mempersempit jarak antara keduanya, tetapi dia cukup lelah. Dan dia melihat bahwa Ye Yuan sangat bertekad sehingga dia tidak lelah sama sekali. Anak ini, apakah ini benar-benar hanya 4 roh? Tanpa menunggu dia bangun dari keterkejutannya,
Ye Yuanyun mulai berbicara dengan keras, Tian Feng terlalu tua, dan muridnya Ye Yuan telah mengambil misi ke-9 dan ke-3, dan secara khusus melengkapi 7 jiwa Suan Yudandan. Suara itu menyebar seperti guntur, dan para murid kaget, dan hati telah habis. Boom, pintu terbuka, wajah hitam Tian Feng berhadapan dengan Ye Yuan. Aku tidak memintamu untuk membiarkannya pergi. Kamu berani membiarkannya masuk. Tian Feng berkata kepada murid itu. Para murid di hati mereka sangat pahit, ini terlalu tua, anak ini sangat cepat, saya tidak memperhatikannya, dia. Hei, kamu adalah roh 7 berat, bahkan roh 4 berat tidak dapat diperbaiki, apa yang kamu inginkan? Nah, sekarang kalian berdua bisa pergi bersama, ingat untuk mengambil penalti. Setelah itu, Tian Feng berbalik dan ingin pergi, bahkan terlihat terlalu malas untuk melihat Ye Yuan. Jelas, orang yang menerima hukuman juga termasuk Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa apa yang bisa dilakukan oleh guru SMP dan untuk membantunya benar-benar berantakan. Hidung Ye Yuan sedikit bergerak, dan samar, Aurora Suan Jingguo, Qingling Yuye, Vanili Jiuyetian. Sangat menarik untuk menggunakan buah Aurora Suan Jin untuk melengkapi dan Fang, tapi Ye Yuan mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dalam ramuan obat penyulingan Tian Feng, tetapi hanya setengah kata-kata, tetapi mereka tetap diam. Tian Feng hanya berjalan 2 langkah, mendengarkan materi Ye Yuan Bao itu bagus, hatiku tidak terlalu terkejut. Semua bahan obat ada di dalamnya. Ini benar-benar tidak terlihat di sini. Apakah anak ini benar-benar telah mempelajari 7 roh misterius? Bahan-bahan lain akan dilupakan, misinya telah tergantung di sana selama beberapa waktu. Selama Ye Yuan dengan serius bertanya, dia masih bisa mengetahuinya. Namun, Aurora Suan Jingguo hanya dibuat-buat tahun lalu, kecuali untuk Zhongmen tingkat tinggi dan Wang Hao, yang lain tidak bisa tahu. Bagaimana anak ini tahu? Juga, dia mengatakan sesuatu, apa artinya? Tampaknya ada sesuatu dalam kata-katanya. Tian Feng berbalik dan bertanya pada Ye Yuan Dao, apa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada, murid itu harus pergi ke hukuman, dan para penatua akan melihat Anda lagi. Setelah itu, Ye Yuan berbalik dan pergi. Wajah Tian Feng hitam dan berkata, berhenti. Oh, emosimu tidak kecil, dan dia benar-benar bermain dengan kursi. Murid itu tidak berani, itu hanya omong kosong. Ketika saya terlalu tua, saya tidak mendengarnya, Ye Yuan berkata dengan ringan. Haha, ada karakter, jika kursi ini bukan untuk kamu katakan. Wajah Tian Feng tenggelam, aku akan bicara omong kosong, tidak sesederhana seorang penggorengan. Ye Yuan masih sangat membosankan, dan belum takut dengan momentum Tian Feng. Hei, masih mengancam kursi ini. Haha, boneka kecilmu menarik. Dengan level ini, bukankah ada kemampuan untuk memahami hal ini? Setelah mendengarkan Ye Yuan, Tian Feng santai. Dia tidak pernah bertemu dengan seorang junior yang hebat selama bertahun-tahun, yaitu Luo Qingfeng di depannya, dan dia tidak berani begitu sombong. Sejak zaman generasi, Tian Feng adalah paman dari Luo Qingfeng. Ye Yuan hanya mengucapkan 2 kata, tidak harus. Oh, lalu kamu berbicara omong kosong, sesuatu yang lebih kuat dari alat penggoreng, bisakah aku memberitahumu? Tian Feng Dao, itu masih Aurora Suan Jingguo, Qingling jadi liquid, 9 daun herbal, tetapi jumlah Qingling jadi liquid berkurang hingga 80%, dan bahan pembantu akan diganti dengan bunga gaya barat. Bagaimana pendapatmu tentang resep ini? Mata Tian Feng menyala dan dia meninju tangannya di telapak tangannya. Dia berkata, ya, mengapa saya tidak berpikir? Bunga Spanyol dapat lebih baik memainkan fungsi Aurora Suan Jingguo, sehingga tingkat keberhasilannya tidak lebih tinggi. Tanda tanya, mengatakan, Tian Feng melirik Ye Yuan dan melihat senyum di wajah yang terakhir, tiba-tiba mengerti. Apakah kamu, tidak bisakah? Tian Feng bertanya dengan lemah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, para penatua dapat mencobanya, tetapi jika Anda dapat melarikan diri dari ruang alkimia, Anda dapat melihat kreasi Anda sendiri. Wajah Tian Feng berubah, dan segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Menurut apa yang Anda katakan, itu jelas jauh lebih baik daripada dan yang saya selesaikan. Bagaimana mungkin ada masalah? Ye Yuan seperti seorang guru yang mengikuti bimbingan dan membimbing Tian Feng untuk memikirkan masalah dan Fang. Namun, Tian Feng berpikir untuk waktu yang lama, masih berpikir bahwa Dan Fang Ye Yuan lebih baik daripada miliknya sendiri. Atau untuk mengatakan, ini aslinya Dan Fang,
Ye Yuan sedang membuat misteri. Apakah dia sengaja menakuti dirinya sendiri? Haha, nak, kamu luar biasa. Kamu pasti menipu diri sendiri. Kursi ini tidak mudah untuk dibodohi, ini pasti Danfang dari Kisuan Yudian dan... Tidak buruk, nak, kamu memang orang yang cakap. Kursi ini meminta maaf kepada Anda untuk terakhir kalinya. Anda tidak boleh membenci Anda karena identitas Anda. Hari ini, Maple adalah dubur, dan suasananya sangat menarik. Pada saat ini, Ye Yuan mengatakan bahwa Danfang telah sepenuhnya diyakinkan, dan dia tidak ragu untuk meminta maaf. Wang Hao dan para murid di samping sudah tampak tercengang. Kapan orang tua Tian Feng menjadi begitu baik? Saya terlalu tua untuk meminta maaf kepada murid pengantar baru. Terutama Wang Hao, meskipun ia temperamen yang baik, tetapi di tahun-tahun ini di bawah tangan Tian Feng, tidak ada lagi kemarahan. Tapi Wang Hao tidak pernah menikmati perawatan ini. Tian Feng tidak mengatakan apapun kepada Wang Hao, dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang penyanyi dan dia sangat peduli padanya. Satu-satunya hal buruk adalah bahwa amarahnya tidak baik, dan Wang Hao telah menjadi tas yang menyedihkan. Namun, bahkan jika Tian Feng marah tanpa alasan, dia tidak pernah meminta maaf. Ye Yuan menatap Tian Feng, yang tertawa dan berani, dan menghela nafas, aku tidak perlu menipu para tua-tua. Jika kamu mengikuti Danfang ini untuk membuat alkimia, apalagi ruang alkimia ini, bagian ini mungkin akan menjadi kehancuran. Tawa Tian Feng berhenti pendek dan berubah warna. Bagaimana Anda mengatakan ini? Para tetua-tetua hanya tahu bahwa mereka tidak tahu yang lain. Meskipun bunga Spanyol lebih bisa memainkan efek buah Aurora Suanjin, tetapi di Danfang ini, itu akan menentang bahan utama lain, menyebabkan besar ledakan. Ledakan obat-obat Orde 4, bahkan jika itu adalah kekuatan para penatua di tetua, saya khawatir sulit untuk mundur, Ye Yuan menjelaskan. Tian Feng tiba-tiba berpikir bahwa Danfang yang diubah oleh Ye Yuan, tampaknya memiliki lebih dari satu tempat. Selain bunga Spanyol, ada Qingling Yu Liquid. Maksudmu, Qingling Jade? Tian Feng bertanya.